Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast SDN Kalibata 11, berjumpa lagi dengan saya Sandy di podcast SDN Kalibata 11. Semua suara berhak didengar. Pemirsa, saat ini kita akan membahas sesuatu yang sangat bersejarah untuk SDN Kalibata 11. Di mana saat ini SDN Kalibata 11 mempunyai program yaitu pembangunan musola SDN Kalibata 11 yang rencananya akan dilakukan peletakan batu pertama pada acara Maulid yang mendatang. Untuk itu, supaya kita lebih tahu lagi bagaimana sih program-program dan rencana yang akan dibuat oleh panitia dalam pembangunan musola, saat ini kita sudah ada dua narasumber, yaitu Bapak Rizky Ramadan. Halo. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang. Dan juga Ibu Jana. Halo Sandy. Selaku Ketua Panitia dari Pembangunan Musola SDN Kalibata 11. Oke, Pak Rizky, bagaimana sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Pak Rizky, saya mau tanya nih, kan sekaligus Pak Rizky merupakan guru agama di SDN Kalibata 11. Pembangunan musola ini kan bertujuan untuk menjadi pusat kegiatan ibadah, belajar, dan juga pembinaan karakter bagi murid-murid SDN Kalibata 11. Pak Rizky, yang saya mau tanyakan, atau bukan saya tanyakan ya, boleh nggak Pak Rizky cerita sedikit bagaimana awal mula munculnya ide atau gagasan pembangunan musola di SDN Kalibata 11 ini? Baik, Ibu Sandy, saya ceritakan sedikit ya ide atau gagasan pembangunan musola di SDN Kalibata 11 ya. Awalnya ide atau gagasan ini dimunculnya dari kebutuhan nyata ya. Jadi sekolah belum mempunyai musola yang layak. Jadi siswa, guru, dan warga sekolah ketika ingin melakukan ibadah tidak ada tempat yang layak dan tidak ada tempat yang nyaman. Selama ini ketika melakukan ibadah itu kita adanya tempatnya seperti kelas gitu Bu Sandy, atau ya tempat yang kurang mendukung lah gitu. Jadinya kita ketika ibadah yang kurang nyaman, kurang khusyuk dan khidmat begitu. Jadi gitu ya Pak Rizky ya. Jadi muncul ide itu karena memang kalau saya boleh tarik kesimpulan, kerinduan dari warga sekolah SDN Kalibata 11 untuk memiliki satu tempat ibadah khususnya umat muslim agar siswa-siswa, guru, dan orang tua juga bisa beribadah bersama. Benar. Oke Pak Rizky, itu kalau dari sekolah. Kita tahu pembangunan musola ini tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan atau dukungan dari orang tua murid kita ya, yang saat ini sudah hadir, yang tadi saya bilang, Ibu Jana selaku Ketua Panitia Pembangunan Musola. Gimana Bu Jana? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Oke Bu Jana, saya mau tanya nih, tadi kan saya sudah mendengar atau saya sudah mendengar penjelasan dari Pak Rizky, kita semua juga sudah mendengar kalau pembangunan musola itu merupakan salah satu kerinduan kita semua, warga SDN Kalibata 11, untuk mempunyai tempat ibadah seperti musola. Nah, bagaimana tanggapan Bu Jana selaku orang tua murid tentang gagasan ini? Bagaimana tuh, Mah? Dari saya sebagai orang tua juga dari siswa dan siswi di SDN 11 senang banget atas program ini karena emang biasanya mereka melaksanakan sholat itu di dalam ruangan seperti kelas, tidak khusus, bukan pindah-pindah lagi ya. Pindah-pindah. Terusnya lagi ambil wudhunya juga repot juga kan. Iya betul. Jadi akhirnya pas dibilang ada program seperti ini ya senang banget gitu. Terus alhamdulillah juga dari tahun kemarin sampai saat ini orang tua mendukung juga. Anak-anaknya juga pasti selalu ngikutin orang tuanya, kalau setiap pagi pasti ada uang amal mah gitu buat buat rencana pembangunan musola di SDN Kalibata. Oke, jadi gitu ya Mak. Iya, Orang tua sangat mensupport ya. Iya. Makanya
Mama Jana ini atau Ibu Jana jadi ambil bagian sebagai ketua panitia. Iya, Luar kebetulan, biasa, alhamdulillah. terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat Ibu Jana. Baik, luar biasa ya pemirsa. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang gagasan, pasti juga kita berbicara tentang manfaat. Betul ya Pak Rizky, Bu Jana. Apa sih manfaat dari musolah ini ya, musolah yang akan nanti kita bangun, karena kita berharap ada manfaatnya, tidak hanya kita bangun setelah itu tidak kita gunakan lagi, tapi menjadi salah satu tempat yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau dari Pak Rizky nih, Pak Rizky, kira-kira manfaat atau kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di musolah ini nantinya? Gimana tuh Pak? Banyak banget Bu Sandy ya. Jadi kegiatannya selain sholat berjamaah, kita siswa, guru-guru, dan warga sekolah bisa menggunakan musola itu dengan pertama tadarus Al-Quran bisa di musola ya, membaca Al-Quran. Terus apalagi Bu Sandy, kegiatan keagamaan ya. Terus juga masih banyak lagi ya, seperti kayak ekstrakurikuler ya, seperti marawis nanti ya kan. Bisa juga di musola Bisa tuh, Pak? bisa di Oke, musola keren, itu keren. ya. Jadi masih banyak lainnya sih Bu Sandy. Seperti itu. Oke, baik. Berarti tidak hanya untuk tempat beribadah, tapi ya menjadi tempat yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan ibadah ya. Benar Bu Sandy. Baik, Pak Rizky. Saya kembali lagi ke Bu Jana. Iya. Karena orang tua itu sangat berperan penting Ya, dalam betul. pembangunan musola ini ya Bu Jana. Nah, boleh nggak Bu Jana ceritakan sedikit sejauh mana sih peranan orang tua Ya. dan masyarakat sekitar? Kebetulan Bu Jana kan juga rumahnya nggak jauh dari sini ya. Jadi mungkin pasti kan tahu ya bagaimana Ya. lingkungan di Ya. sekitar SDN Kalibata 11 ini dalam mendukung program dari SDN Kalibata 11 ini untuk pembangunan musola. Gimana tuh, Mbak? Tolong diceritakan. Kalau dari orang tua, alhamdulillah responnya baik. Alhamdulillah ya. Ya, jadi waktu itu sempat kita share untuk pendanaan ya sama-sama. Mereka responnya luar biasa, alhamdulillah. Jadi selain melalui wali kelas juga dititipkan boleh. Saya secara pribadi pun kalau misalnya ketemu di jalan gitu, Mama Jana boleh ini nitip untuk sekedar sumbangan musola, nanti pahalanya buat ini gitu. Oh, gitu. Kalau di sekitar lingkungan sekolah juga alhamdulillah, karena kan di sekitar sekolah tuh ada perusahaan, ada beberapa perusahaan. Oh, Kita ya. juga ada proposal, mereka juga responnya positif. Jadi kita memberikan proposal, tiba-tiba ada telepon tolong diambil ya, gitu. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mak. Jadi Iya, orang tua ini juga saling bekerja sama dengan sekolah untuk mencari donatur. Iya. Betul? betul. Betul, karena memang ya itu tadi sekolah tidak bisa jalan sendiri kalau Iya. tidak ada dukungan. Karena Iya. kan kita tahu orang tua pasti punya channel-channel yang banyak nih ya. Punya cara ya, bagaimana cari dana Iya. ya untuk pembangunan musola ini. Keren mah. Nah, saya mau balik lagi tadi kan tentang dananya. Iya. Berarti dana yang dikumpulkan untuk pembangunan musola ini selain dari siswa, Iya. juga guru-guru yang saling bekerja sama, orang tua, juga donatur-donatur, Iya. itu semua sudah untuk dananya. Iya. Nah, kalau dana berarti kita mau membicarakan bagaimana sih bentuknya, betul nggak, Pak Rizky? Betul, Ya, betul. ya kan? Iya. Nah, tolong dong diceritain Pak Rizky, bagaimana sih musola kita nantinya? Ukurannya, bentuknya, atau ya bagaimanalah? Tolong dong Pak Rizky diceritain. Oke, baik Bu Sandy. Saya spill ya. Oke, boleh sedikit ya. spill. Banyak juga nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau untuk ukuran musolanya, ya insya Allah kita panjangnya kurang lebih 16 meter. Ya. 16. Oke. Lebarnya itu 11 meter, ya, tingginya kurang lebih 5 meter. Jadi insya Allah musola kita ini estetik. Bu Sandy. Estetik itu gimana Pak Rizky Estetik maksudnya? pokoknya ketika orang masuk ke musola kita insya Allah nyaman di sana. Amin. Ya, nyaman, nggak mau keluar Bu Sandy. Waduh, ampun. Maunya itikaf ya di musola. Amin. Positif itu Pak. Betul, itu sangat luar positif sekali. Ya. Adem gitu ya Adem bawaannya gitu. ya. Nyaman. Bawaannya tenang gitu Bu. Bawaannya tenang. Dilihatnya juga enak.
dilihat dari luar itu karena estetik nyaman di Orang dalam. jadi tertarik, betul. Betul sekali, apalagi ketika kita sudah masuk di dalam, Hmm. insya Allah nyaman. Begitu bisa. Oke, oke. Itu dari segi ukuran dan tadi Pak Rizky bilang estetik, di mana musola yang akan kita rencanakan ini akan menjadi tempat yang paling nyaman. Amin. Biasanya kalau orang udah nyaman, orang nggak mau pindah-pindah. Iya. Atau misalnya betah lah di situ ya, Betul. Dan, betah gitu. dan untuk kalau ada yang ingin menyumbang ya, Iya. Mama Jana, Bu Sandy, bisa di rekeningnya ada di bawah ini ya. Oh, jangan lupa ya, Jangan lupa ya. pemirsa yang Ada di nonton bawah itu Ini rekeningnya ya. di bawah sini nih. Silahkan Oke. untuk mempercepat pembangunan. Betul. Semakin Jangan cepat lupa nih. semakin baik, Bu Sandy. Betul, ikan sepat, ikan lele ya. Betul. Iya. Betul nggak? Iya, baik. Itu tadi dari segi bangunan. Nah, kalau boleh tahu, Mama Jana, dana Ya. yang kira-kira nih dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Kalau saya sih berpikirnya kalau rumah ibadah tuh nggak akan ada habisnya untuk kita terus perbaiki, Iya. kita renovasi, ya selalu ada perbaikan. Tapi untuk saat ini bagaimana tuh, Mas? Untuk Masalah dananya, dana awal yang diperkirakan itu di kisaran 375 juta. Wow. Itu setelah negosiasi sebelumnya, karena sebenarnya itu angka pertama itu awal ada di 500 juta. Iya. Tapi karena Bu Titinnya aktif, kepala sekolah kita aktif, luar biasa itu ya. akhirnya dinego sampai di angka 375 juta. Dengan desain sesuai yang diinginkan oleh kepala sekolah, yang mana anak-anak siswa dan siswi SDN Kalimantan 11. Alhamdulillah. Ya, Ma, jadi dengan uang yang ada dikelola, tapi juga sesuai dengan apa yang kita impikan bersama. Iya. Yang pasti musola kita ini harus musola yang ramah anak. Betul Iya, ya, betul banget. sekolah yang ramah anak, musola yang ramah anak tuh maksudnya ya anak bisa dengan mudah ke musola, dengan mudah ngambil wudhu gitu ya, Pak Rizky ya. Mungkin dipikirkan seperti itu. Sampai ini loh Bu, jangan sampai tuh anak-anak jadi celaka karena bangunan yang tidak semestinya gitu. Makanya di poin di note itu jangan sampai anak-anak jadi susah atau gimana gitu. Oh iya iya itu gitu. Dari segi bangunannya ya Bu, ya mempermudah aja sih sebenarnya. Iya betul. Nah, kalau kita bilang tadi Bu Jana bilang mempermudah, berarti kan memang musola yang ramah anak. Iya, betul banget. Kalau kira-kira nih Pak Rizky, apa sih yang bisa dilakukan sama anak-anak agar anak-anak atau siswa ini bisa ambil bagian dalam pembangunan, karena kan dia ngerasa nih dia udah persiapkan atau misalnya dia menyisihkan sedikit uang jajannya untuk pembangunan gitu kan, jadi kan dia ada rasa memiliki. Nah, bagaimana tuh yang bisa kita lakukan gitu supaya anak-anak bisa merasa oh ini punya saya nih, musola ini punya kita. Gimana Pak Rizky? Ya bisa dengan cara kita membuat duta musola, Bu Sandy. Oh, duta musola. Benar, duta musola. Jadi nanti anak-anak bisa mensosialisasikan kepada teman-temannya dan supaya memakmurkan juga musola kita yang ada. Jadi musola ini tidak sepi. Itu ya kan yang kita khawatirkan itu ketika musola udah dibangun sepi. Ini yang kita khawatirkan. Nah, dengan adanya duta musola, anak-anak ini akan mengajak teman-temannya supaya bisa memakmurkan musola tersebut, Bu Sandy. Seperti itu. Oh gitu ya. Itu udah salah satu harapan Ya, sebenarnya benar, harapan buat kita semua agar musola yang sudah kita rencanakan ini nanti sudah jadi, itu tidak hanya jadi bangunan yang kosong, Betul, tidak dipakai betul. lagi, tapi itu bisa bermanfaat untuk anak-anak, guru dan semua warga sekolah SDN Kalibata 11. Nah, Pak Rizky, saya mau tanya lagi nih sama Pak Rizky, karena Pak Rizky guru agama di Kalibata 11. Apa sih yang bisa harapan Pak Rizky, selain tadi ya harapannya anak-anak bisa jadi rajin ke musola, selain itu apa lagi Pak Rizky, harapan-harapan yang lainnya? Harapan yang lainnya tuh saya berharap tidak hanya anak doang, Bu Sandy, gitu. Tidak hanya anak, tapi gurunya juga
gitu kan. Mm-mm. Warga sekolah semua orang tua silakan ketika ingin memakai musola, silakan musola tidak akan dikunci, tidak akan digembok Iya gitu. betul Ya kan? betul. Jadi kalau ingin ibadah silakan, gitu, Sandy. Jadi musola ini welcome untuk siapa Kapan aja saja. yang ingin ibadah gitu, Sandy. Siapa saja, kapan saja ya. Betul, Sandy. Jadi kan ada yang mau melakukan sholat duha itu Betul. kan, atau sholat berjamaah yang Hmm. lainnya. Betul Pak Rizky ya. Nah itu kalau dari Pak Rizky selaku guru agama. Kalau dari Mama Jana nih, dari sisi orang tua, ya harapan yang terbesar untuk pembangunan musola ini itu apa? Ya, dari segi pemanfaatannya. Kalau dari segi waktunya berharap musolahnya bisa cepat selesai, Oh, ya. uangnya kumpul. Karena sekarang kita baru terkumpul dana tuh 120 juta 188.000. Oke, hampir Iya. setengah ya. Belum Belum setengahnya ya. setengahnya, Oke. belum. Kalau dari waktu, semoga alon-alon asal pelakon tapi itu nyata gitu. Maksudnya bener-bener entah dari mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Betul, Pokoknya betul. kita bisa mewujudkan pembangunan musola SDN Kalibata 11 sesuai rencana. Iya. Nggak terlalu kelamaan, terus kita dapat pemborong yang amanah. Orang tuanya juga responnya baik terus. Amin. Pokoknya alhamdulillah, dan akhirnya kalau dari segi manfaat musolahnya tadi seperti Bapak Rizky bilang ramai selalu, maksudnya jadi manfaat buat semuanya, bukan cuma buat anak-anak aja tapi buat keperluan yang lainnya ya Pak. Betul. Untuk seluruh warga sekolah. Iya. Betul. Pastinya ya. Oke. Terakhir nih Pak Rizky sama Mama Jana. Yang saya ingin tanyakan atau bagaimana sih pendapat dari Pak Rizky dan juga Bu Jana, apa yang ingin disampaikan terkait tadi kan ada sedikit tadi Bu Jana soal dananya gitu kan ya. Kira-kira apa sih ajakan untuk warga sekolah dan masyarakat untuk pembangunan musola SDN Kalibata 11 ini? Apa tuh? Dari Pak Rizky dulu deh. Oke, ajakan saya ya, saya berharap anak-anak SDN Kalibata 11 yang Pak Rizky cintai dan yang Pak Rizky banggakan, di musola ini adalah rumah Allah ya, yang kita miliki bersama. Jadi tolong mari kita jaga dan kita makmurkan dengan hati yang ikhlas seperti itu. Kita jaga musola kita dengan tidak membuang sampah di sembarangan ketika di musola ya kan, dan juga menjaga sopan santun ketika ada di dalam musola gitu sih saya. Itu dari Pak Rizky ya. Ya. Kita jaga, ajakannya juga itu salah satu. Yang lebih utama adalah kita rawat bersama. Betul. Ya, kita rawat bersama karena itu milik kita bersama ya. Betul. Jadi kita harus merawatnya bersama. Kalau dari Mama Jana nih, apa sih yang mau disampaikan kepada seluruh warga sekolah untuk mendukung pembangunan musolah kita ini? Ayo Mah, silahkan Mah, gecarkan. Pembangunan musolanya kan dinamakan Darul Ulum ya, Betul. atas Pak Rizky, Pak Rizky mungkin. Apa tadi coba? Darul Ulum. Oh, Darul Ulum. Itu kan artinya kan majelis ilmu, tempat berkumpulnya ilmu. Oh, Gudangnya Iya, ilmu. gudangnya ilmu. Oke. Jadi mudah-mudahan orang tua, wali murid, siapapun yang mau berbagi, karena ini kan sifatnya pembangunan musola itu merupakan amal jariah. Amal itu kan perbuatan jariah itu terus mengalir. Jadi itu kalau dalam agama Islam itu dibilang jika seseorang meninggal hanya tidak akan terputus 3 amalan, itu salah satunya amal jariah. Selain doa anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Jadi itu amal jariah itu salah satunya pembangunan musola. Jadi walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi pahala itu terus mengalir selama yang kita bangun itu terus menjadi manfaat untuk dipakai sholat, dipakai mengaji atau berzikir. Jadi pahala terus mengalir sampai kapanpun selama itu masih bermanfaat. Saya menyambung dari perkataan Mama Jana, saya jadi ingat satu hadis Nabi. Apa tuh Pak Rizky, apa tuh? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mithlahu." Barang siapa yang membangun masjid atau musola lillah karena Allah, maka Allah akan membangunkannya semisalnya di surga. Seperti itu. Ya, luar
Masya Allah kan itu mah Iya, betul. Luar biasa banget. Jadi sebenarnya misalnya gini, kita memberikan untuk musola ini pembangunan ya dengan Betul. sedikit berkat yang kita punya, itu bukan hanya untuk sekarang, tapi Iya. itu ke nanti saat kita nanti ya. Manfaatnya tidak Manfaatnya hanya tidak untuk di sekarang. dunia, Gitu. tapi Oh, di betul, ya benar. Di insya akhirat Allah juga itu. sangat-sangat bermanfaat. Itu jadi tabungan, bener gak sih? Iya, Oh. Iya, Amal betul, jariah. betul, Kalau betul. pakai bahasa Arabnya jaroya, jadi mengalir terus. Ya, Eh, benar Bu Cindy. Kita jangankan semen yang kita kasih untuk musola ya kan, yang besar-besar. Kita hanya paku satu aja Bu Cindy. Kalau kita memang punyanya paku satu, kita tancapkan di musola tersebut, insya Allah tuh paku akan jadi saksi nanti di akhirat Bu Cindy. Majariah kita insya Allah. Apalagi yang besar Bu Cindy ya kan? Iya, benar-benar. Benar gak? Jadi apa namanya ya, kita nabungnya yang Betul, banyak ya. Bu Cindy. Kita nabung untuk nanti kita di persiap apa? Maksudnya tabungan kita di akhirat. Betul. Iya. Betul. Oke, luar biasa pembicaraan kita hari ini. eh Sungguh menginspirasi ya, sungguh menginspirasi buat kita semua bahwa musolah yang akan kita bangun ini bukan hanya buat tempat yang ya sekedar kita bangun hanya untuk beribadah yang rutin, tapi juga akan menjadi tempat untuk menumbuhkan iman, terus kebersamaan serta semangat belajar siswa SDN Kalibata 11. Juga warga sekolah, guru, orang tua dan seluruh warga sekolah. Baik, Pak Rizky, Mama Jana, terima kasih untuk pembicaraan hari ini. Luar biasa narasumber kita hari ini sudah berbagi cerita, harapan. Semoga pembangunan musola SDN Kalibata 11 ini berjalan dengan lancar. Amin. Besok kita akan mengadakan peletakan batu pertama juga Ya, insya Allah. berjalan dengan 29. lancar ya. Iya. Terus donatur, dana-dana yang tadinya kita kan nggak bisa prediksi ya. Iya. Yang tadinya kita anggaran cuma 300 juta bisa jadi 500, ya kan? Kita Benar. bisakin besar gitu kan musola kita. Nah, semoga apa yang kita cita-citakan ini semua penuh dengan keberkahan dan Amin. bermanfaat buat kita semua, Amin. terutama warga SDN Kalibata 11. Oke, sahabat podcast, pembicaraan kita hari ini sudah selesai dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih Pak Rizky, Mama Jana untuk kerjasamanya. Mama Iya. Jana apalagi titip salam buat orang tua ya supaya orang tuanya terus mendukung kita di sekolah, mendukung Semoga mudah-mudahan. program-program sekolah. Ya baik, sahabat podcast, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, yuk saya mau ngajak Pak Rizky sama Mama Jana nih untuk mengucapkan sama-sama timeline kita, yaitu semua suara berhak didengar. Oke? Siap. Ya, oke. Sahabat podcast, podcast kita hari ini sudah berakhir. Untuk itu kita sama-sama menutupnya dengan alhamdulillah. Ya. Oke, lalu kita sama-sama bilang Semua suara berhak didengar.